warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Mevitri dengan NIM 2105110938, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan melakukan serta mencari tahu salah satu budaya Melayu yang ada di Kabupaten Pelalawan, yaitu Balai Putih Gunjung Laut. Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Desa Betung, merupakan salah satu daerah yang memiliki bangunan-bangunan adat yang didirikan oleh suku Petalangan. Bangunan yang pertama yaitu Balai Putih Gunjung Laut. Balai ini didirikan tepat di atas danau. Awal mula terbentuknya danau ini dahulunya merupakan sungai kecil yang terbentuk secara alami, yang kemudian digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat pengobatan dan bersunat Melayu. Kemudian seiring berjalannya waktu, air danau ini semakin bertambah sehingga pohon-pohon yang ada di sekitar sungai mati. Pada sekitar tahun 1982 sampai 1983, diusulkanlah danau ini sebagai tempat wisata dan dikelola. Karena danau ini merupakan pusatnya masyarakat. Setelah diusulkannya danau ini sebagai tempat wisata, maka didirikanlah Balai Putih Gunjung Laut ini yang diresmikan tepatnya pada tahun 1995. Dengan didirikannya balai ini, maka dilaksanakanlah pengangkatan adat. Didirikannya balai ini merupakan swadaya masyarakat dan pemerintahan setempat. Pada tanggal 14 Desember 1995, pengangkatan dan pengukuhan adat pada pendirian balai ini dilaksanakan selama seminggu penyembelihan kerbau. Pada saat ini, para batin di setiap daerah berkumpul, di antaranya Batin Senggoi, Batin Pematan, Batin Tuan Napu, Batin Hitam. Kemudian, yang menjadi ketua dan yang menjadi pemegang tertinggi pemangku adat pada saat ini adalah Datuk Monty Raja, yang mempunyai kekuasaan atau pemegangnya. Kemudian, setelah musyawarah ini dilaksanakan, maka ditentukanlah hak-hak setiap para batin dan tugas-tugasnya yang kemudian mereka jalankan. Pada saat pengukuhan pemangku adat ini, Gubernur Provinsi Riau bernama Soeripto dan rombongannya ikut membersamai. Di dalam bangunan Balai Putih Gunjung Laut ini terdapat 8 tiang kokoh yang mempunyai warna yang berbeda-beda. Warna kuning diartikan pimpinan atau Monty Raja. Warna merah diartikan anak kemanakan atau persaudaraan dekat. Warna hitam diartikan sebagai hulu balang. Dan warna putih diartikan sebagai alim ulama. Di dalam balai ini terdapat 2 pintu, yaitu pintu kanan dan pintu kiri. Di antara pintu kanan dan pintu kiri ini terdapat sebuah mimbar yang berfungsi sebagai tempat pimpinan kelembagaan adat. Ruangan pintu sebelah kanan adalah tempat untuk melakukan ritual-ritual. Kemudian ruang kecil di dalamnya adalah tempat para batin dan penghulu mengganti pakaian. Kemudian ruangan pintu sebelah kiri digunakan sebagai tempat penyusunan pakaian adat, pakaian batin. Ini adalah surat pengukuhan pemangku adat di Balai Putih Gunjung Laut. Adalah dokumentasi pada saat pengukuhan pemangku adat. Ini adalah dokumentasi kunjungan Gubernur Provinsi Riau Soeripto dan rombongannya dalam pengukuhan pemangku adat. Adalah salah satu dokumentasi pada saat pengobatan yang dilakukan di Balai Putih Gunjung Laut oleh masyarakat sekitar. Ini adalah dokumen-dokumen yang berisikan
nama-nama para batin, dan sejarah pengukuhan pemangku adat Balai Putih Gunjung Laut. Bangunan yang kedua yaitu bangunan museum. Bangunan museum ini tidak bisa saya kunjungi dikarenakan sudah tidak terawat dan tidak layak untuk dikunjungi. Oleh salah satu pemangku adat yang bernama Datuk Gompi, beliau membawa benda-benda yang ada pada museum tersebut, salah satunya yaitu alat musik tradisional yang beliau bawa ke rumahnya seperti gambang, gendang, gong, dan lainnya. Yang kemudian alat-alat musik ini beliau ajarkan kepada anak-anak di sekitar beliau. Saya secara langsung bertemu dengan salah satu pemangku adat yaitu Datuk Gompi ini. Beliau memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar secara langsung untuk menggunakan alat-alat musik tradisional, salah satunya yaitu gambang. Setelah saya berkeliling di dalam Balai Putih Gunjung Laut, kemudian saya melanjutkan untuk menelusuri sekitar Balai Putih Gunjung Laut ini. Di sekitar Balai Putih Gunjung Laut ini terdapat beberapa pondok kecil yang berfungsi sebagai tempat beristirahat, dikarenakan balai yang ada di Danau Betung ini juga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Arti dari atap pondokan kecil ini melambangkan masyarakat Melayu yang tahu diri. Warna merah diartikan sebagai lambang persaudaraan dan keberanian. Warna kuning dilambangkan sebagai kekuasaan. Warna hijau dilambangkan sebagai kesuburan dan kemakmuran. Bangunan yang ketiga yaitu Balai Putih Lindung Bulan. Balai Putih Lindung Bulan ini berfungsi sebagai tempat untuk membuat kerajinan oleh masyarakat sekitar untuk melatih kreativitas masyarakat. Adapun kerajinan yang masyarakat buat diantaranya ada anyaman dari rotan, tikar dari daun pandan, serta anyaman dari bambu.